Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang akuntansi komparatif mata kuliah akuntansi internasional. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Nur Isma Fadilah dengan NIM 171600046. Yang kedua yaitu Rafita Adela Rosa Dova dengan NIM 171600093. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Mariam Veronica dengan NIM 171600154. Berikut presentasi dari kelompok kami. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sistem akuntansi yang ada di Perancis. Perancis merupakan salah satu penyeragaman utama akuntansi nasional yang ada di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui adanya Plan Complete General atau Kode Akuntansi Nasional resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas dan direvisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Complete General atau Kode Akuntansi Nasional yang ada pada sistem akuntansi Perancis isinya terdapat tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan, definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban, aturan pengakuan dan penilaian, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya, serta contoh laporan keuangan beserta cara penyajiannya. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi yang ada di sistem akuntansi Perancis ini terdiri dari 5 organisasi di dalamnya. Yang pertama ada Badan Akuntansi Nasional, yang kedua ada Komite Regulasi Akuntansi, yang ketiga ada Otoritas Pasar Keuangan, yang keempat ada Ikatan Akuntansi Publik, dan yang kelima ada Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Ciri utama dalam pelaporan akuntansi Perancis terdiri dari penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan, perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing, laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi, detail revaluasi yang dilakukan, analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo, daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham, detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan, rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan, serta analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografisnya. Untuk laporan keuangannya, pos-posnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, dan laporan auditor. Pengukuran akuntansi Perancis terdiri dari penilaian aktiva berdasarkan biaya historis. Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang. Aktiva tetap didepresiasikan menurut provisi pajak dengan menggunakan dasar garis lurus. Selanjutnya ada akuntansi Jerman. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi yang ada pada di Jerman yaitu sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Undang-Undang tentang Pengendalian dan Transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional dengan tujuan untuk mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi, memberikan nasihat kepada Kementerian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru, serta mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB. Bagian atau struktur laporan keuangan yang ada di Jerman terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor. Dan pengukuran sistem akuntansi yang ada di Jerman terdiri dari metode pembelian adalah metode konsolidasi yang utama. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini, dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill. Goodwill dapat dihapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonominya. Usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi, proporsional, atau metode ekuitas. Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva terwujud, dan persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya adalah FIFO atau rata-rata tertimbang.
Sistem akuntansi Jepang, regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Pemerintah nasional Jepang masih memiliki pengaturan paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang. Pertama, hukum komersial, kedua, undang-undang pasar modal, ketiga, undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar. Laporan akuntansinya ada neraca, laporan laba rugi, laporan usaha, proposal atas penentuan pembangunan atau apropriasi, laba ditahan, schedule pendukung. Pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi Jepang. Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan operasionalnya. Sistem akuntansi Belanda, regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi di Belanda tetap liberal sehingga tahun 1970 ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok studi akuntansi 3 pihak, tripartit, yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada tahun 1981. Dewan tersebut memiliki anggota yang berasal dari 3 kelompok yang berbeda. Pertama, penyusun laporan keuangan oleh perusahaan. Kedua, penggunaan laporan keuangan oleh perwakilan serikat buruh dan analisis keuangan. 3, auditor laporan keuangan oleh Institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NIVRA. Pelaporan akuntansinya ada neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, informasi lain yang direkomendasikan. Pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi Belanda. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai gini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos-pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam ekuitas pemegang saham. Hal ini antara lain: pertama, kerugian akibat bencana yang tidak mungkin untuk diasuransikan. Kedua, kerugian akibat nasionalisasi atau sejenis penyitaan lainnya. 3, konsekuensi akibat restrukturisasi keuangan. Materi selanjutnya yaitu sistem akuntansi di Inggris. Inggris sangat berpengaruh dalam bidang akuntansi. Inggris merupakan negara pertama yang menjadikan mendirikan profesi akuntansi. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Inggris. 2 sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-Undang tahun 1981 menetapkan 5 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual. Yang kedua yaitu pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. Yang ketiga yaitu prinsip konservatisme. Yang keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. Yang kelima yaitu prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Pelaporan akuntansi di Inggris ada 7. Yang pertama, laporan direksi. Yang kedua, laporan laba dan rugi dan neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui. Yang kelima, laporan kebijakan akuntansi. Yang keenam, catatan atas referensi dalam laporan keuangan. Dan yang ketujuh yaitu laporan auditor. Pengukuran akuntansi di Inggris.
Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada tahun 2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS selain GAAP. Sistem akuntansi Amerika Serikat. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Pelaporan akuntansi pada Amerika Serikat yaitu ada 8. Yang pertama, laporan manajemen. Yang kedua, laporan auditor independen. Yang ketiga, laporan keuangan utama. Yang keempat, diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Yang kelima, yaitu pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, yaitu perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun. Yang kedelapan, yaitu data kuartal terpilih. Laporan keuangan konsolidasi di Amerika Serikat. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan Amerika Serikat yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Laporan keuangan intern atau kuartalan diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Pengukuran akuntansi di Amerika Serikat. Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.